selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Silka di hari Minggu ini, di hari Minggu keempat di bulan Oktober. Sekarang kita akan memulai ibadah hari Minggu pelayan anak ini. Adik-adik udah siap? Siap dong. Oke, sekarang kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama ya. Adik-adik, sekarang kita berdoa yuk. Sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam tidur malam kami, sehingga kami pada pagi hari ini boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat dan segar. Dan saat ini Tuhan, kami akan beribadah secara online. Kiranya Tuhan memberkati ibadah hari Minggu pelayanan anak ini dari awal, pertengahan, hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala salah dan dosa kami. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan nats pembimbing kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat 16 sampai 18. Kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat 16 sampai 18. Minggu ini yang akan membacakan nats pembimbing kita adalah teman kita, yaitu Kelly. 4 ayat 16 sampai 18. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Hati dan jiwa bersukacita, hati dan jiwa sejahtera. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu dan kasih sayang-Mu bagi kami semua. Tuhan, saat ini kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kuduskan kami, dan kami layak menerima firman-Mu. Ini kami, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar.
Amin. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang terambil dalam Alkitab, Kitab Ibrani, pasal 11, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Cerita hari ini diberi judul, Iman adalah percaya. Hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang Nabi Nuh. Karena iman, Nabi Nuh diselamatkan. Ceritanya seperti apa? Adik-adik duduk yang manis, Kak Ete akan menceritakannya untuk kalian. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, Sekarang, bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore!
tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah adik-adik, seperti Nabi Nuh yang taat, beriman, percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkannya, demikian jugalah kita. Kita harus yakin, kita percaya, kita imani bahwa Tuhan akan selalu menjaga kita. Kita harus rajin berdoa, rajin mengikuti ibadah, dan pastinya harus dengar-dengaran sama mama dan papa. Adik-adik, demikianlah cerita dari Kak Ete. Kiranya melalui cerita dan firman yang kita terima hari ini, kita tetap beriman. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah adik-adik, aktivitas kita pada minggu ini, kita akan membuat bahtera Nuh dan pelanginya. Seperti ini. Yuk, kita sama-sama membuat. Nah adik-adik, aktivitas pada pagi hari ini bahan-bahannya adalah 2 kertas origami yang berwarna gelap, boleh warna hitam atau warna coklat tua, dan 1 kertas origami yang berwarna terang. Kalau sekarang Kak Silka pilihnya warna kuning. Adik-adik kalau punya warna merah atau warna terang yang lain juga boleh. Lalu ada lem, gunting, krayon. Yang tidak punya krayon boleh pensil warna, dan kertas HVS berwarna putih. Yuk kita sama-sama mengerjakan. Langkah pertama, lipat kertas origami yang berwarna gelap, kira-kira ukurannya 5 cm, dilipat seperti itu. Lalu kemudian lipat seperti membentuk segitiga. Nah, kalau sudah sisihkan dulu. Kemudian ambil kertas origami yang berwarna terang, kita lipat tengahnya menjadi 2 dan gunting. Sudah digunting jadi 2, yang 1 kita sisihkan dan yang 1 kita akan masukkan ke dalam lipatan yang tadi. Nah seperti itu ya adik-adik. Nah sekarang kita mau bikin atapnya. Ambil kertas origami yang berwarna gelap 1 lagi, kita lipat segitiga. Segitiga pertama, lalu lipat lagi jadi segitiga yang lebih kecil lagi, ya, dan masukkan yang tadi sudah kita buat. Noah Arks-nya atau kapalnya Nuh sudah sebentar lagi sudah mau jadi. Sekarang kita lem dulu ya. Yang pertama kita akan lem adalah bagian atapnya supaya tertutup.
depan. Lalu bagian badan kapalnya kita juga lem. Lalu lem seluruhnya. Dan tempelkan di kertas HVS. Oh iya, dimasukkan dulu ya atapnya. Dilem. Dilem di kertas HVS-nya, dirapikan ya adik-adik. Sekarang kita akan buat jendela kapalnya. Dari sisa kertas yang origami terang tadi dilipat jadi 2, lalu digunting. Dilipat lagi. Dilipat lagi jadi 2. Dan digunting. Nah, kita tempelkan biar jadi jendela kapal. Oke. Dilem lagi deh. Nah, kapalnya Nuh atau bahteranya Nuh buatan adik-adik sudah jadi deh. Sekarang kita mau hias, kita mau buat pelangi, dan kita mau buat lautnya. Siapkan krayon atau pensil warnanya. Nah, sekarang kita akan menggambar pelanginya ya adik-adik. Yuk, warnanya bebas. Warna merah, warna orange atau jingga, warna kuning, warna hijau, warna biru, warna nila atau warna peach. Adik-adik kalau mau pakai warna pink juga boleh. Dan warna ungu. Nah, kita sudah selesai gambar pelanginya. Sekarang dirapikan lagi. Sekarang kita mau mewarnai lautnya. Laut warna apa adik-adik ya? Warna biru. Oke. Nah, sudah jadi deh gambar lautnya. Sekarang kita tinggal membuat tulisan. Tulisannya Tuhan menjaga aku, tapi akunya diganti nama adik-adik masing-masing ya. Oke, kita tulis yuk. Tuhan menjaga Cilka.
Boleh dihias kalau ada adik menghias. Oke, sudah jadi deh Noah Arks-nya atau Bahtera Nuhnya. Selamat membuat ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami mau bersyukur dan berterima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ajarkan kami yang masih kecil-kecil ini untuk tetap beriman dengan cara rajin berdoa, rajin beribadah, dan selalu taat kepadamu melalui orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami agar kami senantiasa sehat di tengah kondisi saat ini. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, pulihkan bangsa dan negara kami. Pulihkan ya Bapa dari pandemik ini, agar kami boleh berkumpul kembali, berjumpa kembali di IMPA. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pemerintah. Berkati mereka agar mereka boleh memimpin, merencanakan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Berkati juga gereja kami, agar gereja kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di gereja ini, terlebih orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga kami dimanapun mereka berada. Inilah doa kami, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita lipat tangan dan menutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah menerima berkat Tuhan yang begitu banyak sampai hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, bimbing kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan, berikan kami Roh Kudus, supaya kami mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Mari kita siapkan Alkitab kita mau membaca firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Mari adik-adik kita membaca bersama-sama.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian dan tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bacaan Alkitab kita hari ini bercerita tentang saksi-saksi iman. Mungkin di antara adik-adik ada yang bertanya, "Kak, iman itu artinya apa ya?" Adik-adik, iman sebenarnya percaya atau yakin. Jadi, apa yang harus kita percaya? Apa yang harus kita yakini ya? Iman artinya percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Namun, iman bukan berarti hanya percaya bahwa Tuhan Yesus ada. Iman lebih daripada itu, adik-adik. Iman berarti kita percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh kegiatan hidup kita masing-masing. Jadi sebelum ada siapa orang lain, sebelum kita mengandalkan apa yang kita punya, kita lebih dahulu mengandalkan Tuhan. Selain itu adik-adik, iman juga berarti kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Adik-adik, melakukan firman Tuhan tidak selalu mudah. Seringkali kita merasa melakukan firman Tuhan itu sulit sekali. Misalnya pada saat kita bertemu dengan teman kita yang sedang marah. Teman kita marah pada kita, lalu dia berbuat kasar. Karena dia marah, dia berbuat kasar, kita terpancing, lalu kita marah, dan tanpa sadar kita juga berbuat kasar. Dengan itu, kita tidak melakukan firman Tuhan adik-adik. Karena Tuhan Yesus sendiri memberi perintah pada kita untuk mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang berbuat tidak baik pada kita. Adik-adik, dahulu ada kelompok yang sangat beriman dan percaya kepada Tuhan. Selain itu, ada juga kelompok yang tidak suka dengan kelompok yang beriman ini. Yang mereka lakukan kepada kelompok beriman adalah menindas, mempermalukan, mereka mengasari kelompok yang beriman ini. Kitab Ibrani yang kita baca hari ini ditujukan untuk kelompok yang beriman di tengah-tengah penindasan yang mereka terima dari kelompok yang tidak suka pada mereka. Kitab Ibrani ini dituliskan untuk mereka agar mereka tetap kuat, tetap beriman, mereka tetap kuat dalam tengah-tengah penindasan, mereka juga tetap bergantung dan mengandalkan Tuhan meskipun keadaannya sulit untuk melakukan firman Tuhan di tengah-tengah penindasan. Nah, di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1-7, kita melihat
ada 3 tokoh Alkitab yang Tuhan mau perkenalkan kepada kita hari ini. Mari adik-adik kita melihat kembali 3 tokoh yang beriman yang dituliskan dalam kitab Ibrani 11 ayat 1-7. Tokoh pertama yang kita pelajari hari ini adalah Habel. Habel ini ceritanya bisa kita baca di Kejadian 4. Siapa sih Habel ini? Habel adalah anak kedua dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa memiliki 2 anak. Anak yang pertama bernama Kain. Anak yang kedua bernama Habel. Kain bekerja sebagai petani. Kalau Habel bekerja sebagai gembala. Suatu saat mereka mempersembahkan korban persembahan untuk Tuhan. Kain mempersembahkan setengah dari apa yang ada di ladangnya. Lalu Habel mempersembahkan korban persembahan yang paling terbaik untuk Tuhan. Dia memilih domba yang paling sulung, yang paling tua, dan dia memilih lemak-lemak yang terbaik untuk Tuhan. Ketika mereka mempersembahkan persembahan ini kepada Tuhan, Tuhan menerima apa yang Habel persembahkan, tapi Tuhan tidak menerima apa yang Kain persembahkan. Kemudian Kain menjadi iri hati dan marah ketika melihat persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, namun persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Kain membunuh Habel, namun Tuhan tahu sebab darah Habel berteriak pada Tuhan. Nah adik-adik, lewat kisah Habel ini kita bisa belajar bagaimana cara mempersembahkan persembahan yang baik bagi Tuhan. Ketika kita beriman pada Tuhan, kita melakukan apa saja yang terbaik untuk Tuhan. Kita memberikan apa saja yang terbaik untuk Tuhan. Sama seperti Habel memilih persembahan domba yang terbaik untuk Tuhan, kita juga memberikan apa yang terbaik dari kita untuk Tuhan. Ketika kita punya waktu, ketika kita punya kesempatan, kita bisa pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kita bisa bernyanyi, kita bisa berdoa, kita bisa membaca Alkitab. Ketika kita ada rezeki, kita bisa memberikan persembahan di gereja, atau kita bisa membantu orang lain. Adik-adik, tokoh selanjutnya yang akan kita pelajari bersama adalah Henok. Henok ini dapat kita jumpai dalam kitab Kejadian pasal yang ke-5. Adik-adik, Henok ini hidupnya bergaul dengan Tuhan. Henok berteman baik dengan Tuhan. Henok selalu mengandalkan Tuhan. Ketika hidup di dunia ini, Henok hidup selama 365 tahun. Dan selama hidupnya, dia hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan sangat senang pada Henok. Kemudian, di akhir hidupnya, Tuhan mengangkat Henok langsung ke surga. Henok tidak mengalami kematian. Adik-adik, melalui kisah Henok, kita belajar bagaimana kita harus hidup di dunia ini, adik-adik. Bagaimana kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi mari adik-adik, kita semua belajar berteman baik dengan Tuhan seperti apa yang dilakukan Henok. Ketika kita sakit, ketika kita sedih, ketika kita gelisah, ketika kita kesulitan melakukan sesuatu, entah itu mengerjakan tugas, atau ketika kita dalam keadaan tidak baik, kita bisa datang pada Tuhan, kita bisa bercerita pada teman baik kita yang nomor 1, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat senang pada anak-anaknya yang mau datang dan bercerita padanya. Tokoh terakhir yang akan kita pelajari bersama adalah tokoh Nuh. Mungkin nama Nuh tidak asing lagi ya di adik-adik. Adik-adik, tokoh Nuh ini dapat kita baca dalam kitab Kejadian 6 dan seterusnya. Adik-adik, dalam Alkitab, Nuh dikatakan sebagai orang benar, orang yang tidak bercela di antara orang-orang yang hidup pada zamannya. Pada saat itu, Nuh hidup bergaul dekat dengan Tuhan. Sedangkan orang-orang pada zamannya tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik, tidak menuruti firman Tuhan, mereka banyak melakukan hal jahat. Pada saat itu,
Tuhan sangat marah pada orang-orang yang hidup di zaman Nuh. Tapi Tuhan mengasihi Nuh dan keluarganya. Kemudian Tuhan memberi pesan pada Nuh untuk membuat bahtera yang dapat menampung Nuh beserta keluarga, beserta hewan-hewan tertentu yang dipasang-pasangkan. Lalu Tuhan akan menurunkan air bah untuk memusnahkan orang-orang yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik, hal pertama yang bisa kita pelajari dari kisah Nuh adalah Nuh tetap beriman kepada Tuhan meski sekitarnya berbuat sebaliknya. Adik-adik, kadang kita merasa malu jika kita melakukan apa yang berbeda dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita mau melakukan benar, tapi teman-teman kita tidak suka dengan apa yang kita lakukan, berbuat sebaliknya dari apa yang kita lakukan, kadang kita ragu, kita harus melakukan atau tidak. Mari adik-adik, kita sama-sama belajar seperti Nuh. Meskipun sekitarnya berbuat tidak baik, Nuh tetap bergaul erat dengan Tuhan. Nuh tetap melakukan firman Tuhan. Nuh tetap menjalankan apa yang Tuhan mau. Adik-adik, ketika kita menjalani apa yang harus kita lakukan benar, kemudian kita menemukan bahwa orang-orang sekitar kita tidak melakukan yang benar, mari adik-adik kita berjalan bersama-sama, kita tetap mengikuti apa yang Tuhan perintahkan pada kita. Adik-adik tidak perlu takut dibilang cupu, adik-adik tidak perlu takut dibilang tidak mengikuti tren zaman now ketika hadir berbeda dari orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Adik-adik, pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari kisah Nuh adalah Nuh tetap melakukan dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, pada saat Nuh membuat bahtera, orang-orang sekitarnya menertawakan Nuh. Tapi Nuh tetap mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera dengan ukuran yang Tuhan sendiri yang tentukan, Nuh membuat dan menyiapkan semua bahan-bahannya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, adik-adik, kita juga harus mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita bisa kita dengarkan lewat nasihat dari papa mama kita, dari orang tua kita, juga dari guru-guru, serta firman Tuhan yang kita dengarkan melalui ibadah hari Minggu. Adik-adik, ada banyak orang di sekitar kita yang Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan Tuhan pada kita. Salah satunya adalah orang tua kita dan guru-guru. Ketika orang tua kita menasihati kita, ketika guru-guru kita memberikan tugas pada kita, mari adik-adik kita belajar seperti Nuh. Kita mau mendengarkan dan melakukan apa yang dinasihatkan atau diperintahkan. Ketika orang tua kita meminta tolong atau menasihati kita mendengarkan dengan baik dan melakukannya. Ketika guru-guru kita memberikan tugas dan memberikan jadwal untuk sekolah online, kita mengerjakan tugas dengan baik dan mengikuti sekolah dengan baik. Demikian kisah dari ketiga orang beriman yang diceritakan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Kiranya apa yang disampaikan dapat menguatkan adik-adik dan membuat kita semua boleh bertumbuh menjadi orang yang beriman dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik di kelas kecil dan di kelas tanggung, aktivitas adik-adik pada minggu ini adalah adik-adik menghafal satu ayat hafalan. Dari mana Kak ayat hafalannya? Yaitu dari Ibrani 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1 yang berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Silka ulang ya. Ayat hafalan pada minggu ini dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 yang berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, adik-adik hafalin itu ya, satu ayat itu aja. Kalau sudah hafal, adik-adik rekam tuh, minta bantuan mama papa untuk bikin video. Bikin video yang sekreatif mungkin ya. Yang penting harus hafal ya, harus hafal ayat hafalan ini. Kalau sudah hafal, minta bantuan mama papa untuk divideoin, direkam. Lalu kalau sudah, kirim deh ke kakak-kakak. Boleh ke kakak Dinya, boleh ke Kak Silka, boleh ke semua, terserah. Pokoknya kirim ke kakak-kakak. Nanti minggu depannya akan ditampilkan di ibadah hari Minggu yang minggu depannya lagi. Oke adik-adik? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, saat ini kita akan menaikkan doa syafaat. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami, bimbing kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang beriman, anak-anak yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan yang telah kami dengarkan hari ini untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, pulihkan negara kami. Tuhan, berkati para pemimpin yang memimpin negara kami Tuhan. Tuhan Yesus, berikan hikmat, berikan kekuatan Tuhan, dan juga Tuhan melawat seluruh orang-orang yang sedang dalam sakit penyakit ya Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan saat ini kami sedang melalui masa-masa pandemi Tuhan, yang kami tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi biarlah Tuhan, Tuhan yang menolong orang-orang ya Tuhan, Tuhan yang menuntun orang-orang ketika mereka dalam kesulitan ya Tuhan. Tuhan yang menyertai negara ini Tuhan, Tuhan yang memulihkan negara ini suatu saat nanti ya Tuhan, Tuhan yang membimbing negara ini ke arah yang lebih baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami Tuhan. Tuhan Yesus, berkati pelayanan di gereja kami, meskipun harus berjalan secara daring ya Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin setiap orang yang melayani dalam ibadah. Tuhan Yesus berkati Pak Pendeta, Tuhan Yesus berkati para majelis dan diaken ya Tuhan, juga orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan, kami teringat juga untuk kakak-kakak layan kami Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam setiap pelayanan dan juga kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan jaga, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami, dan juga saudara-saudara kami, Tuhan. Berikan selalu mereka kesehatan, berikan selalu mereka kekuatan, berikan selalu mereka sukacita ya Tuhan. Terutama Tuhan, kami teringat untuk papa mama kami Tuhan yang menjadi tulang punggung dari keluarga kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, berikan berkat-Mu ya Tuhan, meskipun di tengah-tengah pandemi, Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu. Tuhan Yesus, kami juga teringat teman-teman kami Tuhan yang tidak dapat berjumpa dengan kami, mereka yang tinggal dekat dengan kami maupun yang jauh daripada kami Tuhan.
Engkau memberikan selalu mereka kesehatan, Engkau memberikan mereka sukacita di tengah-tengah keluarganya ya Tuhan. Berkati, sertai mereka Tuhan, juga jaga mereka selalu ya Tuhan, supaya mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan doa yang sudah kami naikkan ini hanya di dalam nama Tuhan, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, sekarang kami datang membawa persembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan kami agar dapat dipakai untuk pelayanan di gerejamu dan bagi orang-orang di sekitar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Sekarang untuk mengakhiri ibadah ini, kita akan bersama-sama berdoa penutup. Siapkan hati kita, siapkan sikap doa kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah minggu ini dari awal sampai dengan selesai. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk sukacita kami dalam bernyanyi memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan, firman yang sudah kami dengar, boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan sukacita kami karena memuji nama-Mu, boleh tetap ada terpancar dalam hati dan sikap kami anak-anak-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala salah dan dosa kami. Haleluya, amin.